Harapan orang kepada demokrasi itu makin matang di negeri kita ini. Jadi nggak perlu ke Singapura lagi. Nggak perlu ke Singapura, tenang-tenang aja. Kita undang ya, dengan segala hormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Reformasi pemilunya sebenarnya hanya upacara. Ada diskusi para ahli-ahli di Amerika tahun 80-an. Katanya ini Amerika nanya profesor dari Meksiko, kamu di Meksiko berapa lama hasil pemilu baru diketahui? Ya seminggu baru diketahui hasil tersebut. Wah, tahu terlalu lama di Amerika hanya berapa jam sudah kita hasilnya. Kalau Indonesia bagaimana? Wah, Indonesia 5 tahun sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Itu terjadi zaman Orde Baru. Untuk cari aman, tidak akan besar karena harapan orang kepada demokrasi itu makin matang di negeri kita ini. Jadi nggak perlu ke Singapura lagi. Nggak perlu ke Singapura, tenang-tenang aja. Jadi ini teman-teman nggak perlu mengungsi Singapura, ya. Jadi aman, dijamin sama Pak JK. Kalau ada apa-apa, kita tagih Pak JK. Ya, nanti saya panggil polisi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan seperti biasa yang sudah kita singgung tadi, yang akan memoderasi menjadi moderator tanpa harus berpanjang-panjang lagi, kita sambut Bapak Khairul Tanjung. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita masuk kepada sesi yang sangat penting ekonomi di tahun ini, agar para pelaku pasar bisa memahami apa yang akan terjadi di tahun ini dan mereka bisa membeli ya masa depan yang Bapak Ibu sampaikan ya dengan harga sekarang. Untuk itu saya persilakan mulai dari Bu Sri Mulyani. Terima kasih Pak Khairul Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kalau kita bicara tentang prospek ekonomi tahun 2019, tentu kita melihat apa yang terjadi di 2018 sebagai tumpuan kita untuk maju di tahun 2018 ini. Tahun 2018 yang lalu kita tutup dengan baik dari sisi fiskal maupun dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi kita semua tahu pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,17, itu lebih kuat dari tahun lalu, tahun 2017 sebelumnya. Baik itu APBN di 2018 penerimaan negara kita di atas 100% dari target 102,8%, ya kan? Karena saya mengatakan APBN cukup baik adalah penerimaan tidak hanya di atas target, tapi tadi sumbangan dari setiap sektor dan komponen pajaknya cukup merata. Kalau saya mengatakan baik, juga belanja APBN kita juga tereksekusi mendekati 100%, 99%. Itu the highest in the history. Jadi dengan belanja lebih baik, saya heran belanja lebih baik tidak ada yang tepuk tangan. Padahal itu bagus untuk ekonomi. Dengan belanja yang baik dan penerimaan baik, APBN kita tutup dengan defisit yang jauh lebih kecil yang dari tadinya kita rencanakan.
2,19% adalah rencana untuk defisit tahun lalu dan kita tutup hanya dengan 1,76% dari GDP. Dan primary balance kita sudah mendekati balance, hanya 2 triliun di bawah balance. Itu turnaround yang luar biasa pada saat tadi ekonomi global mengalami kenaikan suku bunga dan yang lain-lain. Namun kita bisa membuat APBN sehat. Saya tutup dengan mengatakan begini, dengan APBN dan instrumen fiskal kita yang sehat dan terkelola dengan baik, kita bisa menggunakan instrumen fiskal ini untuk terus menjadi alat menopang dan menjaga ekonomi Indonesia. Pertumbuhan tinggi, kualitasnya makin baik, kemakmuran rakyat makin merata, dan dalam hal ini daya tahan kita untuk tetap terjaga. Bulan dari pemilu. So what I'm saying adalah Indonesia punya track record dari sisi monetary dan fiscal framework kita itu sangat sound. Dan itu yang menjadi modal kenapa Pak JK tadi pagi berapa kali siklus pemilu itu you should not worry. Ada Undang-Undang Keuangan Negara, ada Undang-Undang Bank Indonesia yang menggambarkan mengenai bagaimana independensi namun kolaborasi dan koordinasi tetap dilakukan di dalam rangka menjaga ekonomi. Karena siapapun jadi presiden, kita tetap ekonomi tetap tumbuh, continue dengan sehat. Itulah yang merupakan reputasi kenapa kita masuk investment grade, kenapa kita mendapatkan apresiasi. Jadi nggak usah khawatir Pak Khairul Tanjung. Kita tetap populis tapi sustainable. Karena you cannot become a leader in a democracy kalau Anda tidak connect dengan populasinya. Demikian Pak Khairul, semoga diterima dengan baik. Terima kasih. Secara umum begini ya, karena memang nilai tukar itu kan sesuai dengan mekanisme pasar suplai. Ada faktor-faktor fundamental, ya tren, ada faktor-faktor teknikal yang naik turun dari hari ke hari. Mari kita lihat 4 faktor ini yang mendukung bagaimana kami memandang rupiah insya Allah ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Satu, kalau dari sisi global, kalau tahun lalu Fed Fund naik 4 kali, tahun ini paling banter kan sekali. Artinya tingkat suku bunga yang kita itu semakin menarik. Jadi itu kan faktor positif satu. Yang kedua tadi saya sampaikan, kalau tahun lalu triwulan 1, triwulan 2, triwulan ketiga itu pembalikan modal asing, triwulan 4 alhamdulillah sudah masuk aliran modal asing sampai sekarang menambah suplai falas. Jadi suplainya akan terus continue untuk faktor kedua. Faktor ketiga dari sisi fundamental. Fundamentalnya apa? Inflasi rendah. Defisit transaksi berjalan yang tahun lalu 3% PDB bersama Bu Sri Mulyani dan pemerintah kita upayakan akan lebih rendah. Pengennya mengarah ke 2,5% PDB. Jadi dari sisi inflasi karena kondisi fundamentalnya itu juga lebih baik. Faktor yang keempat, kalau sebelumnya dulu pasar suplai demandnya itu kan hanya tunai. Sekarang sudah ada swap, apalagi sekarang ada domestic non-delivery forward, sehingga kebutuhan falasnya sekarang sudah bisa dipenuhi secara diversifikasi. Makanya 4 faktor itu mendukung optimisme kami nilai tukar rupiah insya Allah akan stabil dan cenderung menguat. Mudah-mudahan itu jadi headline-nya CNBC.